kembali lagi dengan aku Asa, tim advertiser dari Upperplace. Kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan broad match keyword untuk iklan Google Ads kamu. Beberapa advertiser pasti mikir, nanti kalau misalkan pakai broad match keyword, iklan gue bakalan ngaco, keyword-keyword yang gak relevan dengan bisnis gue bakal masuk gitu aja. Beberapa advertiser mungkin ada yang berani langsung gas aja pakai broad match keyword. Untuk sekarang, apakah penggunaan broad match keyword ini sudah ada perkembangan atau justru malah gitu-gitu aja, gak ada perkembangannya dari Google? Di sini aku akan kasih info update dari penggunaan broad match keyword yang makin pintar. Jadi kalian sebagai advertiser gak perlu takut lagi nih kalau mau pakai jenis keyword broad match. Sebelumnya kita remind dulu nih atau kita ingat kembali mengenai jenis-jenis pencocokan keyword di Google Ads yang bisa kamu pakai. Beberapa advertiser mungkin sudah paham apa saja jenis dari pencocokan kata kunci atau keyword match types ini. Keyword match types ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah broad match keyword atau pencocokan luas, yang kedua adalah phrase match keyword atau pencocokan frasa, dan yang ketiga adalah exact match keywords atau pencocokan secara tepat atau ketat. Nah, apa sih perbedaan dari 3 pencocokan kata kunci ini? Nah, broad match keyword sendiri adalah pencocokan luas, dimana kalau misalkan kalian menargetkan kata kunci sepatu safety, maka jika ada user yang mencari produk yang relate dengan keyword sepatu, maka iklan kamu tetap akan ditampilkan. Meskipun pencarian user adalah spesifik ke merek tertentu, misalkan sepatu merek Adidas. Nah, ini tidak relate kan dengan jenis bisnis kalian yang menjual sepatu safety. Makanya penggunaan broad match ini cukup tricky di dalam Google Ads. Yang kedua adalah phrase match atau pencocokan frasa. Pencocokan frasa ini diidentikan dengan tanda kutip di kanan dan kirinya. Nah, misalkan kalian menargetkan sepatu safety di akun Google Ads kalian. Jadi, misalkan ada user yang mencari sepatu safety murah, iklan Anda akan tetap ditampilkan. Tetapi, jika ada user yang mencari sepatu merek Adidas, iklan Anda tidak akan ditampilkan. Jadi untuk pencocokan frasa atau phrase match akan jauh lebih safety atau lebih aman dibandingkan dengan broad match keyword. Jadi kesimpulannya, kalau kita menargetkan keyword dengan menggunakan pencocokan frasa atau phrase match ini, seperti mungkin kita menargetkan sepatu safety tadi, pencarian harus terdiri dari 2 kata tersebut. Kalau misalkan tidak terdiri dari 2 kata tersebut, iklan kamu tidak akan ditampilkan. Jadi akan jauh lebih aman dibandingkan dengan broad match tadi. Nah, yang terakhir adalah exact match yang identik dengan tanda kurung kurawal di kanan dan kirinya ini memang seperti namanya exact atau tepat. Jadi misalkan kalian menargetkan keyword sepatu safety sama seperti tadi tapi menggunakan pencocokan tepat atau exact match tadi. Jadi iklan Anda akan ditampilkan secara spesifik jika orang mengetik kalimat sepatu safety. Jadi misalkan kalau ada user lainnya mungkin mencari sepatu safety murah, maka iklan Anda tidak akan ditampilkan karena memang menggunakan pencocokan tepat tadi atau exact match. Jadi harus dengan menggunakan keyword yang ditarget tersebut. Jadi jika ada imbuhan lainnya, iklan kalian tidak akan ditampilkan. Nilai plusnya kalau kita menggunakan exact match atau pencocokan tepat ini adalah iklan Anda akan ditampilkan secara spesifik kepada audiens yang jauh lebih hot. Nah, mungkin remind-nya cukup segitu untuk pencocokan kata kunci atau keyword match types. Nah, mungkin kita kembali lagi mengenai
broad match keyword tadi. Apakah ada update terbaru, ataukah sudah lebih aman, ataukah memang gitu-gitu aja, maksudnya masih belum aman gitu untuk para advertiser menggunakannya. Nah, sejauh ini behavior atau kebiasaan user di Google sudah semakin update, berubah juga secara dinamis, dan Google juga sudah mulai membaca beragam queries atau pencarian yang sangat amat beragam dari para user gitu. Nah, user atau orang-orang tuh juga sudah mulai mencari beragam informasi di Google dengan kata-kata pencarian yang mungkin lebih conversational atau lebih menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa sehari-hari. Misalkan bagaimana cara membeli sepatu safety atau di mana membeli sepatu safety. Jadi kayak bahasa-bahasa conversational yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, ini membuat AI Google sendiri jauh lebih cerdas dibandingkan dengan AI Google yang terdahulu. Nah, menurut Google sendiri, penggunaan broad match ditambah dengan penggunaan smart bidding adalah kombinasi yang sangat klop atau yang sangat tepat jika kalian ingin beriklan di Google dan dapat menghasilkan konversi yang jauh lebih banyak. Kenapa begitu? Karena dengan kombinasi broad match dan juga smart bidding ini membantu iklan kamu akan jauh lebih relevan untuk para audiens atau user target dari bisnis kamu. Nah, dari info-info tadi, jadi sebenarnya penggunaan broad match keyword ini sudah ada upgrade dari Google. Jadi akan jauh lebih aman dan akan jauh lebih spesifik dan juga tertarget jika memang kamu sebagai advertiser menggunakannya dengan bijak atau dengan syarat-syarat tertentu dan tips and trick dari tim Upperclicks ini. Nah, tips and trick penggunaan broad match keyword ini apa aja sih? Yang pertama, jika bisnis kamu adalah jenis bisnis yang spesifik atau termasuk ke dalam jenis bisnis yang niche gitu ya, kamu bisa langsung menggunakan broad match keyword. Nah, syarat penggunaan broad match keyword untuk jenis bisnis yang spesifik atau niche ini apa? Syaratnya adalah keyword yang kamu target adalah memiliki 3 suku kata. Jadi kalau misalkan ada keyword yang kamu target kurang dari 3 suku kata, kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan jenis pencocokan kata kunci yang luas atau broad match. Jadi intinya jika bisnis kamu adalah jenis bisnis yang spesifik atau niche, kamu bisa menggunakan jenis broad match keyword ini asalkan keyword yang kalian target adalah terdiri dari 3 suku kata. Nah, tips selanjutnya, jika bisnis kamu adalah bisnis yang umum atau memiliki banyak kompetitor, atau mungkin bisnis kamu memiliki jenis-jenis keyword yang kata kuncinya agak rancu, kami tidak merekomendasikan untuk langsung menggunakan broad match keyword ini. Contohnya adalah seperti di bisnis legal. Ada kata-kata seperti pembuatan CV. Nah, kata-kata CV ini masih belum bisa dibedakan oleh AI Google apakah CV curriculum vitae atau CV yang untuk perusahaan. Maka kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan broad match keyword di awal. Jadi, untuk jenis bisnis yang umum atau memiliki banyak kompetitor atau memiliki keyword yang cukup rancu, kami menyarankan untuk mengoptimasinya dulu dengan menggunakan jenis keyword frase, lalu kita optimasi dulu untuk search term dan negatif keywordnya. Kita evaluasi dari hari ke hari, jika memang dari segi search term maupun negatif keyword sudah cukup baik, maka kalian bisa beralih menggunakan broad match keyword dengan syarat seperti jenis bisnis yang spesifik tadi, dengan syarat keyword yang ditarget memiliki 3 suku kata. Jadi kesimpulannya, jika jenis bisnis kamu adalah jenis bisnis yang umum atau memiliki banyak kompetitor atau memiliki penargetan keyword yang masih sedikit rancu, maka kalian harus mengoptimasi search term dan negatif keywordnya terlebih dahulu. Jika dirasa sudah bersih search term dan negatif keywordnya, maka kamu bisa beralih ke jenis pencocokan kata kunci luas atau broad match
dengan syarat keyword yang kamu target terdiri dari 3 suku kata. Oke, mungkin itu aja tips and trick dari Upperclicks kali ini. Mau tahu tips and trick selanjutnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Upperclicks ya untuk mendapatkan update tips and trick untuk optimasi iklan Google Ads kamu. Sekian video kali ini, semoga tips and trick kali ini bisa membantu iklan Google Ads kamu semakin cuan dan semakin gacor. Upperclicks, elevate your clicks. Bye-bye!